Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga akan mengucap syukur dan terima kasih bahwa putramu Yesus Kristus bersedia, rela dan ikhlas untuk menanggung dosa, untuk mengorbankan diri, untuk memberikan seluruh hidupnya, nyawanya, deritanya, salibnya bagi kami. Semoga pengorbanan Yesus tidaklah sia-sia dalam hidup kami, sehingga kami mencoba berusaha berkat bantuan Roh Kudus-Mu untuk mempersembahkan hidup kami kepadamu, mempersembahkan nyawa kami untuk-Mu dan untuk sesama dan orang-orang yang kami bantu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini masih berbicara tentang Yudas Iskariot. Cukup banyak informasi tentang Yudas Iskariot. Lebih banyak daripada tentang Maria atau Yosef atau siapapun. Cerita tentang kisah tentang siapakah Yosef diceritakan oleh pengarang Injil. Dialah seorang yang sebetulnya mempunyai hati yang besar, cinta yang besar kepada Yesus. Tetapi cinta yang besar itu tidak dibarengi dengan kemurnian hati. Dia ingin bangsa Israel, bangsa yang gagah perkasa, luar biasa. Mungkin juga dengan kemakmuran yang ia dambakan, tetapi tidak itu yang ia maksud, tidak itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Kelemahannya adalah kegagalan untuk memasuki, menginternalisasi nilai-nilai Yesus. Meresapkan dan menghayati apa yang Yesus ajarkan. Tetapi dia mempunyai pikirannya sendiri, mempunyai gagasannya sendiri, mempunyai pertimbangannya sendiri. Yang tidak didialogkan, dikomunikasikan, dan diolah bersama Yesus. Lagi pula dia memiliki kelemahan secara manusiawi. Dia dipakai menjadi bendahara Yesus, bendahara komunitas. Dan seringkali ia menggunakannya, mengambilnya untuk kepentingan dia sendiri. Pertanyaan kita seringkali muncul, kenapa ketika dia mempunyai kelemahan di bidang itu tidak dihindarkan. Tapi itulah kenyataannya. Maka pikirannya ada pada uang dan menggunakan uang itu demi kepentingan sendiri. Hari ini kita lihat bagaimana dia menjual Yesus dengan 30.000 keping perak, jumlah yang cukup besar, demi mendapatkan keserakahan hidup. Saya berulang-ulang menyebut ada 7 dosa yang utama, dangerous sins, dosa yang berbahaya. Serakah adalah salah satu dari yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Selain marah, kikir, sombong, ya, serakah tadi, iri hati, malas, ya, dan cabul. Di titik kelemahan inilah seringkali iblis masuk, menggoda, memakai kita untuk kepentingan self-glorification. Pemulihaan diri sendiri, egoisme. Karena itulah saudaraku terkasih, kita di saat-saat menjelang hari-hari ini kita diminta dalam tradisi gereja untuk mengakukan dosa, menunjukkan kelemahan keberdosaan kita. Di salah satu 7 dari dosa-dosa itu, ya, kita mohon ampun dan kita seringkali jatuh berkali-kali berulang-ulang terhadap kelemahan-kelemahan tersebut. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita mohon rahmat. Sekali lagi mohon rahmat supaya mata batin kita dengan jelas, dengan terang, dengan nyata tahu
bahwa kita memiliki kelemahan yang harus kita perjuangkan untuk kita kalahkan. Itulah saudaraku yang terkasih, kita belajar dari kelemahan keterbatasan dari Yudas Iskariot. Saya yakin kalau dia menyesal atas segala dosa-dosa yang ia lakukan. Ya. Tapi cara dia mengakhiri kehidupannya yang saya kira perlu kita sadari. Ya. Dia menyesal tetapi dia tidak bertobat. Kita juga seringkali menyesal tapi kita tidak bertobat. Ya. Maka mari saudaraku, kita sadari kelemahan kita mohon ampun, dan kita mohon Tuhan sendiri yang mengubah hidup kita. Tuhan sendiri yang membawa kita kepada pertobatan kepada Yesus. Hanya di dalam Yesus kita dapat dan mampu untuk kembali kepada Dia, kepada Yesus, kepada Allah. Semoga dengan Yudas Iskariot, orang dekat dengan Yesus, bersama para rasul yang lain. Dan kita bisa melihat bagaimana sebetulnya Petrus pun telah melakukan hal yang kurang lebih mirip dengan Yesus, dengan Yudas Iskariot. Tapi dia bersedia mengakui dosanya dan diubah oleh Yesus. Dan Yesus mengampuninya. Dan dia justru dipakai menjadi paus kita yang pertama. Keberdosaan Yudas Iskariot, keserakahan dalam bidang materi, dalam bidang uang, dalam bidang harta adalah contoh yang tak perlu kita katakan bahwa ini adalah pintu masuk kepada kejahatan. Ya, semoga kita dikaruniai rahmat Tuhan untuk mempersembahkan kelemahan dan dosa kita dan mengizinkan Tuhan mengubahnya. Sekali lagi semoga Tuhan memberkati Anda dan kita semua datang kepada Yesus di hari ini, saat ini. Dan kalau tidak ada pengakuan dosa, mari secara pribadi kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita persembahkan segalanya kepada Tuhan. Dan kita mengizinkan Tuhan untuk mengubah hidup kita. Berkat Tuhan atas Anda semua. Dan kita semua mohon ampun atas segala kekurangan dan kelemahan kita. Berkat-Mu ya Tuhan atas kami semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.